Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa, jadi video rekaman ini akan membahas tentang bagaimana sebuah pengembangan perangkat lunak itu dikemas dalam bentuk atau kemasan manajemen proyek. Jadi kawan-kawan, yang namanya pengembangan perangkat lunak itu pasti akan dibatasi oleh waktu. Jadi ingat ya kata kunci pertama dibatasi waktu. Yang kedua, ketika pengembangan perangkat lunak itu pasti akan menghasilkan sebuah produk yang khas. Nah, produk yang khas, waktu yang terbatas itu merupakan ciri-ciri yang namanya proyek. Ya, jadi ketika kawan-kawan akan mengembangkan perangkat lunak, besar kemungkinan kawan-kawan akan mengerjakannya dalam bentuk proyek. Berbeda dengan kalau kawan-kawan ada sebuah software yang dioperasikan. Kalau software yang dioperasikan itu kan sifatnya maintenance yang day to day-nya relatif sama. Tapi beda ketika kawan-kawan mengembangkan proyek, mulai dari kawan-kawan yang sudah dipelajari bareng Pak Fadil di mata kuliah manajemen di mata kuliah rekayasa kebutuhan sampai dengan nanti di akhir di semester 6 kawan-kawan akan kenalan dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak. Di situ kawan-kawan akan menemukan bahwa yang namanya pengembangan perangkat lunak itu pasti dibatasi waktu. Apakah hanya waktu? Jawabannya tidak. Dibatasi juga dengan yang namanya anggaran maupun sumber daya manusia. Tapi yang paling dominan menjadi tantangan adalah kaitannya dengan keterbatasan waktu. Nah, jadi yang namanya mengembangkan proyek itu nanti akan erat kaitannya dengan bagaimana kita mempersiapkan mulai dari emang kegiatan proyeknya mau ngapain aja, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, dan yang ketiga kaitannya dengan anggaran atau uang yang dibutuhkan. Nah, ada sebuah paradigma besar ya dalam manajemen proyek ya yang akan saya gambarkan di sini, yaitu yang namanya ngembangin proyek itu pasti urusannya dengan triple constraint atau bisa kita sebut sebagai segitiga keramat. Ya, kenapa segitiga keramat? Karena terkait dengan tiga hal, yaitu kaitannya dengan ruang lingkup, kemudian kaitannya dengan waktu. Namun sekarang beberapa menyebutnya bukan waktu tapi jadwal, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan biaya. Nah, segala urusan proyek, masuk proyek perangkat lunak, ini biasanya bermuara pada segitiga ini. Kenapa proyeknya ribut? Ya gara-gara ruang lingkupnya yang kok berubah. Tadinya rencana mau bikin softwarenya itu software yang katakanlah ya, misalkan kita mau bikin software untuk pembayaran kasir gitu kan. Tadinya hanya melayani uang kartal, ternyata diminta ada bayar bisa pakai virtual account. Itu kan sesuatu yang nambah ruang lingkup. Nah, atau misalnya waktu ngerjain proyeknya hanya dibatas 3 bulan. Ternyata nggak cukup, wah udah ribut. Atau misalkan kaitannya dengan anggaran. Seperti kata Tuan Crab, tidak ada yang lebih manis daripada uang. Nah, apalah artinya ngerjain proyek kalau hanya dapat ucapan 2M. Makasih Mas. Nah, kan tentu saja tidak. Jadi itu sebagai ilustrasi kenapa kawan-kawan perlu mengenal yang namanya manajemen proyek. Pasti ujung-ujungnya meributkan tiga hal ini. Scope, time, ataupun schedule, serta cost. Nah, ini definisi umum terkait dengan manajemen sumber daya proyek. Jadi di dalam proyek itu banyak yang harus dikelola, mulai dari orangnya, biayanya, sumber dayanya, baik yang fisik maupun sumber daya yang non fisik. Contoh sumber daya non fisik misalnya ya kayak hosting, domain. Nah, itu kan domain kalau tidak dijaga ya bisa jadi kita gagal perpanjang keburu diambil orang. Ya, ingat, domain itu kan sifatnya unik. Ya, bahkan saya mendengar beberapa kasus sengketa di dalam pengadilan urusan masalah domain website. Ya, mungkin karena inisial namanya sama, kemudian tiba-tiba diambil dan seterusnya. Nah, secara umum ya nanti kawan-kawan akan mempelajari lebih dalam di mata kuliah manajemen proyek semester 5 ya. Jadi tetap semangat stay tune sampai semester 5, tapi akan kita bahas singgung di sini kaitannya dengan 6 aktivitas, mulai dari kita harus merencanakan sumber daya dalam mengembangkan software tersebut, kemudian kita harus mengestimasi emang ada kerjaan dalam proyek tersebut, kerjanya apa saja, kemudian kita harus bisa mendapatkan resource yang memadai, kita ngembangin tim, ngelola tim, sampai dengan mengendalikan sumber daya tadi. Nah,
Jadi yang namanya RMP atau Resource Management Plan ini adalah bagaimana dalam sebuah proyek, karena ini mata kuliahnya proses perangkat lunak, berarti fokusnya konteksnya perangkat lunak gitu ya. Bagaimana yang namanya proyek ini sedari awal kita bisa mengidentifikasi kita butuh sumber daya yang seperti apa, yang kualitasnya seberapa, dan nanti setelah kita dapatkan, ya, kita langsung dalam proses, kalau bahasa gampangnya kita plotting, gitu kan. Kita dapatkan programmernya ditugaskan di fase apa saja, gitu kan. Nah, ini struktur proyek. Apakah bentuk struktur proyek selalu seperti ini? Jawabannya tidak harus. Ya, karena kawan-kawan bisa memodifikasi sesuai dengan kondisi proyek, mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun yang sejenisnya. Nah, apakah bentuknya harus urutannya seperti ini? Bisa saja berbeda-beda. Saya pernah dalam sebuah proyek yang terlibat memang hanya 4 orang, satu orang supervisor, kemudian satu project manager, kebetulan saya, kemudian satu yang bagian produksi konten, karena waktu itu kita ngembangin dokumen, salah satu dokumen apa, dokumen keamanan informasi. Jadi satu orang sebagai sistem analisnya, kami sebagai tim teknis, kemudian satu lagi sebagai administrator. Hanya berempat. Tapi saya juga pernah terlibat dalam sebuah proyek. Nanti kapan-kapan lah di kelas mungkin bisa saya tayangkan fotonya sebagai bukti gitu ya. Di situ saya sebagai tim leader, ya, jadi di sini project technical lead. Kemudian di atasnya saya itu ada deputy project manager Pak Dana Sulistyo dan juga Pak Rida Hanafi. Kemudian project manajernya Pak Anton Herutomo. Kemudian saya membawahi sejumlah, eh, bisa dibilang apa ya, sejumlah programmer, kemudian ada database engineer, ada juga sistem analis. Dan satu tim ini kami mengerjakan 3 software dalam waktu yang sama, sehingga perlu diatur resource. Nah, ini ilustrasi yang kita kenal sebagai Project Organizational Chart. Nah, kalau yang ini, ya, ini adalah bisa dibilang ya langkah-langkah ketika kawan-kawan akan mengerjakan sebuah proyek. Ya. Secara umum mulai dari kita harus memastikan dulu, emang kebutuhan proyeknya apa dulu, gitu kan. Bahkan kalau kawan-kawan lihat di sini, requirements-nya ini bukan requirement software, tapi requirement project-nya. Ya, jadi mulai dari kita harus mengidentifikasi proyek ini sebetulnya apa yang diharapkan sih dari produk yang jadi nanti, gitu kan. Apakah produk yang kita buat ini memang tujuannya untuk mendatangkan uang ataukah untuk meningkatkan pelayanan? Karena tentu paradigma antara software yang diharapkan mendatangkan uang ini berbeda dengan software yang diharapkan untuk meningkatkan pelayanan. Kalau mendatangkan keuntungan itu software-software yang dikerjakan oleh pihak swasta. Tapi kalau software yang dikerjakan oleh pemerintahan ya tentu mereka tidak profit oriented, tapi bagaimana citizen satisfaction oriented. Nah, kemudian bagaimana sampai dengan nanti yang akan kita kenal sering istilahnya adalah WBS, Work Breakdown Structure. Nah, ini langsung disebutkan contoh yang namanya WBS sama OPS. Nah, apa sih maksud dari OPS sama WBS? Intinya gini, OPS itu dalam sebuah proyek ada bagian apa saja, ada unit apa saja. Nah, misalkan ada unit yang mau ngurusin tentang sistem engineering, ada unit yang ngurusin pelatihan, dan seterusnya. Sedangkan kalau WBS ini fokusnya adalah proyek tersebut ada kerjaan apa saja. Kalau konteksnya Kalau konteksnya kita mengembangkan software ya tentu kerjaannya mulai dari pertama requirement requirement management ya, bahkan requirement management bisa kita spesifikasikan lagi gitu ya, mulai dari requirement elicitation sampai dengan requirement validation. Kemudian ada setelah requirement ada yang namanya desain, lanjut dari desain ini ke dalam coding, dari coding testing dan seterusnya. Nah, ini kalau kawan-kawan lihat di sini ada 1.1.1, ini ada 1.1.2 dan seterusnya. Apa maksudnya? Jadi aktivitas tersebut semakin dalam titiknya, ini aktivitasnya memang semakin detail. Nah, kalau penasaran nanti saya langsung arahkan ke contoh.
Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini aktivitas satu, nah, proyek secara keseluruhan di level satu itu ada 1.1, 1.2, 1.3. Nanti di dalam 1.1 ada 111, 112, dan seterusnya. Jadi ketika angkanya semakin banyak, titiknya semakin banyak, ini menandakan aktivitas tersebut semakin detail. Nah, kita kembali ke tadi paparannya, mungkin sudah kelihatan berbagai gambar-gambar yang kelihatannya menyenangkan gitu ya. Nah, gambar apa saja itu? Nah, pertama ini sebagai ilustrasi. Nanti mata kuliah ini akan eh, mata kuliah karena ini mata kuliah prospel yang dibahas hanya kulitnya saja. Nanti secara detail akan dibahas di mata kuliah manajemen proyek semester 5. Yang ngajar siapa? Kadang ada Bu Aya, kadang saya, dan kadang Bu Widawati, kadang juga Bu Sinta. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini, ternyata dalam sebuah proyek berjalan tidak selalu semua kerja. Sambil contoh di sini, manajer itu selalu kerja. Nah, tapi contoh yang tidak selalu kerja, misalkan technical writer. Technical writer di sini ternyata dia hanya kerja di bulan April, Mei, sama Juni. Nah, kalau kawan-kawan masih ingat bahwa di dalam eh, pengembangan software, salah satu isu terbesar adalah bagaimana ngasih apa ya, ngasih honor atau menggaji orang. Ketika proyek tersebut, kawan-kawan ya, ketika kawan-kawan menjalankan sebuah proyek dan di dalam proyek tersebut eh, kawan-kawan pengen berhemat, ya, salah satu triknya adalah ya bayar sesuai dengan pekerjaan dia saja di waktu tersebut. Jadi kalau programmernya hanya terlibat dalam proyek eh, sekian bulan, ya bayar sekian bulan, tidak perlu utuh 1 tahun atau satu proyek gitu kan. Misalkan di sini ya kita hanya akan membayar technical writer di 3 bulan dia bekerja. Nah, yang jadi masalah kan kadang proyek itu suka geser-geser. Makanya dalam beberapa kasus banyak manajemen proyek yang memutuskan, ya udahlah kita gaji dia pokoknya all in dalam satu proyek. Nanti realisasi kerja ya sesuai dengan kenyataan. Yang penting pekerjaan dia dari hulu sampai hilir kita bayar sekian. Nah, tapi selain isu masalah biaya, ini juga kalau dari sudut pandang perusahaan mengelola sumber daya itu sesuatu yang penting karena kalau kita sudah bisa memetakan seperti ini dalam sebuah proyek, si technical writer itu kerjanya April, Mei, Juni. Artinya si technical writer itu kan bulan Januari, Februari, Maret kosong. Dia bisa diberdayakan di perusahaan tersebut untuk mengerjakan proyek yang lain. Nah, atau sebaliknya, ketika ada proyek baru, ya si technical writer tersebut baru bisa ikutan nimbrung di proyek lain, ya di bulan Juli, karena di bulan April, Mei, Juni dia masih mengerjakan proyek ini. Itu sudut pandang yang lebih atas lagi dari sisi perusahaan. Nah, yang ini nanti kawan-kawan akan banyak kenalan di mata kuliah manajemen proyek. Jadi yang namanya pekerjaan itu ternyata bisa diilustrasikan dalam bentuk yang macam-macam seperti ini. Ya, ini tidak akan saya ceritakan semua, saya ambil cerita yang ini, yang seperti bulatan-bulatan yang ini apa maksudnya. Jadi ceritanya gini kawan-kawan. Ini kalau kita lihat, ada 3 aktivitas, aktivitas A, B, sama C. Ternyata aktivitas A 2 hari, B 5 hari, C 3 hari. Ini ternyata dikerjakannya bisa bareng. Dan karena dikerjakannya bisa bareng, maka kalau kita pikir secara logika, berarti kan bisa saja tuh hari pertama A dijalankan, B dijalankan, C dijalankan. Ketika hari kedua proyek A selesai, proyek B masih lanjut, proyek C masih lanjut juga. Nah, hari ketiga proyek C selesai, proyek A udah selesai, proyek B masih jalan. Nah, ini ilustrasinya kan seperti ini nih. Tapi kalau kawan-kawan melihat secara jeli, ternyata kan bisa aja proyek A
jalan 2 hari, proyek C jangan dijalanin dulu. Proyek C jalannya di hari ketiga sampai hari kelima. Persis seperti di ilustrasi yang bawah. Jadi kalau kawan-kawan jeli di dalam melihat keterhubungan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain, mana yang harus duluan, mana yang bisa paralel, ini ekstremnya kawan-kawan bisa berhemat seperti ini. Nah, jadi proyek A dan proyek C dijalankannya secara berurut, meskipun mereka bisa terpisah, biar orangnya lebih hemat. Nah, walaupun ya tantangannya kalau mulur ya lumayan. Kalau di sini kan kalau B mulur ya kalau B karena terpanjang ya. Kalau yang A mulur kan masih ada 3 waktu santuy. Kalau C mulur masih ada 2 waktu santuy. Nah, project planning secara umum teorinya banyak, tapi yang disinggung dalam paparan ini ada 12. Mulai dari kita harus menetapkan tujuan dan lingkup proyek ini. Ini proyek mau ngapain? Kita mau bikin software. Oke, bikin software itu basisnya desktop, ataukah website, ataukah mobile apps. Karena kalau salah menentukan ruang lingkup bisa bisa susah ke depannya. Salah satu ruang lingkup yang sering diributkan dalam proyek pengembangan perangkat lunak adalah apa kira-kira? Mungkin meskipun mendengarkan bisa sambil kawan-kawan tebak. Salah satunya adalah isu kalau softwarenya udah jadi. Jadi kan kawan-kawan di kontraknya hanya untuk ngembangin software. Kalau software udah jadi masa masih harus ngurusin? Ya kalau ada bugs, yang bugsnya memang kesalahan kita ya kita tanggung jawab. Tapi kalau misalkan ada orang susah pakai aplikasinya, yaitu kita perlu ngecek lingkup pekerjaan proyek kita ini apakah ngembangin software ataukah juga maintenance softwarenya. Ataukah jangan-jangan kita ngembangin software tapi masih ada masa maintenance, misalkan katakanlah 3 bulan pertama. Ya bisa-bisa saja gitu kan. Nah, detail dari penjelasan nanti kawan-kawan bisa lihat di kelanjutan paparan ini ya. Yang ingin saya tekankan adalah kaitannya dengan kalau yang requirement mungkin lebih banyak kawan-kawan temui teori dan implementasinya di mata kuliah rekayasa kebutuhan gitu ya. Nah, saya mungkin izin langsung menuju ke WBS. WBS ini bahasa paling gampangnya adalah jadi kerjaan gede itu kalau mau dipretelin, jadi kerjaan-kerjaan yang lebih kecil, apa saja? Nah, itulah WBS. Contohnya ini, kita mau bikin sebuah proyek software, bisa kita bagi mulai dari fase desain sampai dengan fase pengujian. Nanti fase pemrogrammingnya lah ya, fase programmingnya kan bisa kita bagi-bagi mulai dari ngoding bagian login, login apa ngoding login, ngoding fitur lupa password, ngoding untuk dashboard, ngoding untuk halaman kontak dan lain-lain ya. Semua berpulang pada emang daftar pekerjaannya apa saja. Nah, dengan menggunakan WBS ini akan membantu kita untuk mengetahui dalam sebuah proyek kita tuh harus ngerjain apa saja. Ingat, proyek itu kebanyakan dikerjakannya kelompok dan kalau kelompok kepalanya beda-beda. Salah paham itu sesuatu yang sering terjadi. Kalau kita menggunakan WBS, kita bisa menyamakan pemahaman kita itu proyek yang mau dikerjakan itu ngapain aja sebetulnya. Apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai. Bahasa gampangnya semacam list to-do-nya lah. Tapi bukan hanya sekadar list to do, yang namanya WBS itu juga akan menyertakan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut, waktu yang dibutuhkan berapa lama, atau bahkan mungkin biayanya. Nah, dan yang mungkin kadang yang perlu dipastikan ketika mau kita mau melakukan sebuah pekerjaan X, syarat biar X itu bisa kita mulai kerjakan itu apa? Jadi alias ada keterhubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Nah, ini contoh WBS-nya. Nanti kapan-kapan lah kita coba in software-nya. Jadi ini misalkan yang didetailkan di sini hanya yang bagian konsepnya gitu ya. Jadi mulai dari mengevaluasi sistem lama, kemudian mendefinisikan atau menetapkan kebutuhannya, bla bla bla. Nah, ini kalau kawan-kawan lihat ada yang jalannya bisa paralel, ini kan paralel nih secara timeline bareng. Ada yang harus nunggu kerjaan yang lain. Nah, jadi itu ilustrasi contoh WBS.
WPS boleh dibikin bentuknya seperti kayak gini, kayak daftar isi, boleh dibikin seperti ini, model diagram, atau mau tulisan biasa seperti ini juga boleh. Nah, kalau dalam konsep WPS ada beberapa istilah, salah satu yang paling terkenal itu adalah deliverable, alias sebuah pekerjaan itu apa sih yang dihasilkan dan apa yang diberikan nanti kepada penerima manfaat proyek. Kalau dalam software, orang sering kali menganggap yang diserah terimakan itu hanya codingannya saja. Salah kawan-kawan. Bukan salah ya, kurang tepat. Nah, yang lebih tepat adalah codingannya iya, dokumentasinya juga. Karena kalau kita udah dapat dokumentasi, misalnya dokumen yang namanya SRS, dokumen apalagi, misalkan dokumen yang namanya eh, selain SRS yang kawan-kawan udah kenalan apa ya? Oh ya, dokumen kayak use case, activity diagram. Dari situ kita bisa tahu software ini harusnya cara kerjanya gimana. Apakah codingannya yang salah, ataukah jangan-jangan codingannya ngikuti activity diagramnya yang keliru. Nah, jadi itu menjadi salah satu item-item yang juga harus diserah terimakan ketika kawan-kawan selesai mengerjakan sebuah proyek. Nah, oke. Jadi itu kawan-kawan secuil atau apa ya, sepintas tentang bagaimana merencanakan sebuah proyek. Ya, nanti kawan-kawan di pertemuan mendatang yang di week ke 10-nya akan saya ulas kembali juga atau mungkin yang baru mau akan bertanya juga boleh nanti di sesi tersebut. Semoga tidak puas karena kalau tidak puas kawan-kawan akan terus antusias menyimak materinya. Demikian, sehat selalu kawan-kawan. Saya Heri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat-sehat semua.